Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channelku. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang teori psikologi pada film Keluarga Cemara. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu sinopsis film Keluarga Cemara. Sinetron Keluarga Cemara mengisahkan keluarga pengusaha mapan yang jatuh miskin karena suatu kejadian. Abah yang diperankan oleh Ringgo Agus Rahman harus menghadapi kenyataan bahwa harta bendanya ludes akibat disita debt collector untuk membayar hutang perusahaan kakak iparnya. Bersama istrinya, Emak, yang diperankan oleh Nirina Zubir, dan anak-anak mereka yaitu Ewis yang diperankan oleh Adisti Zahra, dan Cemara Ara yang diperankan oleh Widuri Putri Sasono. Keluarga ini harus pindah rumah ke mendiang ayahnya Abah yang terletak di sebuah desa terpencil di Kabupaten Bogor. Abah dan keluarga yang dulunya kaya harus beradaptasi dengan segala ketidaknyamanan yang tak pernah dialami sebelumnya. Permasalahan datang silih berganti, tetapi keluarga ini tetap bertahan dalam keadaan gegar budaya dengan prinsip harta yang paling berharga adalah keluarga. Mari kita tonton sedikit cuplikan filmnya. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Dah, ini Ara. Ini Teteh. Ini Emak. Ini Abah. Eis, Ara, liburan sekolah yang sekarang, kita liburannya di tempat Aki ya. Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Akin ini untuk Abah. Gak ada sinyal di sini, Mak. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal mah di situ, Mak, di luar dekat pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih Abah waktu, Mak. Abah nggak tega ngasih tahu anak-anak. Kita bangkrut. Harta yang paling berharga. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau Abah nggak berjanji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Is benci sama Abah. Semuanya jadi susah gara-gara Abah, Mak. Kalian itu semua tanggung jawab Abah. Selamat pagi, Emak. Ara gak mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah umur 13 tahun, Abah pasti marah-marahin Ara kayak ke Teteh Ei sekarang. Sabar ya Teh, hari-hari pertama itu emang yang paling berat. Untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Teori psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Teori psikologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah ketidaksadaran diri atau sebagai kebutuhan alamiah dalam diri manusia, sehingga lebih pada keinginan dan perasaan untuk memenuhi kepuasan atau kesenangannya secara instan. Ego adalah berurusan dengan kenyataan, berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima secara sosial, misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Superego adalah pembatasan terhadap apa yang kita kerjakan atau aspek moral yang dapat diterima seseorang. Artinya, sebuah tindakan yang kita lakukan selalu terikat pada nilai dan moral. Jadi, kita tidak bisa semena-mena begitu saja.
Film Keluarga Cemara ini dapat memengaruhi psikologi seseorang atau penonton. Psikologi penonton dapat dianalisis menggunakan salah satu teori psikoanalisis yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. ID. Dalam film Keluarga Cemara, ID ini terlihat ketika tokoh Ewis malu dan tidak ingin hidup susah. Di posisi Ewis yang masih SMP, dia belum bisa menerima kondisi keluarganya yang sudah bangkrut karena abahnya ditipu oleh rekan kerjanya. Ewis meminta abah dan emak untuk kembali ke Jakarta dan hidup seperti dulu lagi. Hidup mewah yang semuanya serba ada. ID terlihat ketika abah dan emak tidak bisa memenuhi permintaan Ewis. Ewis tanpa berpikir panjang dan marah dengan kedua orang tuanya. Ewis pun berkata ia benci dengan abahnya tanpa dia berpikir perjuangan seorang ayah demi mempertahankan keutuhan dan kebutuhan keluarganya. Ego. Dalam film Keluarga Cemara, ego ini terlihat ketika Ewis tidak mau tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Ewis meminta untuk rumah itu dijual supaya uangnya bisa digunakan untuk pindah ke Jakarta lagi. Tetapi semakin hari dia sadar bahwa apa yang dia ingin itu hanya ego semata. Maka ketika abah dan emak ingin menjual rumahnya, Ewis langsung merebut sertifikat tanah dan dia berkata bahwa ia tidak ingin rumah itu dijual. Super ego. Dalam film Keluarga Cemara, super ego ini terlihat ketika tokoh Ewis ingin bertemu temannya di Bogor. Tetapi karena kedua orang tuanya melarang, maka ia kabur dari rumah dan pergi secara diam-diam untuk bertemu dengan teman-temannya. Alhasil, Ewis mendapat ganjarannya, yaitu Ewis ketahuan oleh orang tuanya dan Ewis pun dihukum oleh orang tuanya. Baiklah, itulah penjelasan tentang analisis psikologi pada film Keluarga Cemara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.